Dan ini nanti kita manfaatkan ya teman-teman. Ini kita manfaatkan untuk dijadikan kompos ya. Ini kan banyak ya. Jadi rumput ilalang ini seperti jerami ya teman-teman, seperti jerami padi. Ini kita manfaatkan, kita bersih-bersih juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bandar Bibit Durian dengan saya Kesanga Priyanto. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, langsung saja ya. Kali ini saya sedang melakukan bersih-bersih di kebun durian ya. Bersih-bersih ini tujuannya untuk mengurangi kelembaban ya, karena ini musim hujan dan kebetulan ini hari ini sedang cerah ya. Jadi kelembaban sangat berpengaruh di pohon durian yang kita tanam ya, untuk mencegah segala penyakit. Dan rumput-rumput yang ada di depan saya ini adalah sarang ya teman-teman, sarang berkembang biaknya penyakit seperti serangga dan jamur ya teman-teman ya. Makanya kita lakukan bersih-bersih. Oke, langsung saja kita ke atas ya. Ini kebetulan saya sedang di bawah. Dan ini nanti kita manfaatkan ya teman-teman. Ini kita manfaatkan untuk dijadikan kompos ya. Ini kan banyak ya. Jadi rumput ilalang ini seperti jerami ya teman-teman, seperti jerami padi. Ini kita manfaatkan, kita bersih-bersih juga. Dan untuk yang dibakar adalah duri, rumput yang berduri ya. Ya Mas War, ya. Wis ngopi burung? Nah, ini Mas War. Nah, kita lakukan bersih-bersih seperti ini. Kita pilih karena yang ada durinya beresiko nyangkut di tangan ya War. Jadi kita bakar sajalah yang ada durinya, kita bakar. Terus nanti kita muat menggunakan belalang tempur ini, menggunakan belalang tempur. Nanti didistribusikan ke rumah kompos yang ada di situ ya. Nah, ini kan sudah terlihat rapih ya, sudah terlihat rapi. Sana sudah, memang kecepatan pertumbuhan rumput di sini cukup cepat ya teman-teman, cukup cepat. Sambil kita update ya untuk buah duriannya ya. Ini adalah oci ya, menggelantung-gelantung. Kemarin kita sudah panen, tuh di situ sudah panen oci juga untuk pohon yang besar. Terus yang daerah sini memang tidak serempak semuanya ya, karena pasca recovery. Dulunya bukan dirawat oleh saya, kemudian saya diutus untuk merawat kebun ini teman-teman. Nah, ini pohon-pohon yang nggak jelas jenisnya kita lakukan top working ya, sambung gendong ini ya, sambung gendong tuh, bisa dilihat ya. Nah, ini ganti ya, bibit ganti ya, kita ganti jenis oci. Pertumbuhannya luar biasa ya teman-teman, sangat bagus ini ya. Oke, kita menuju ke rumah kompos ya, menuju ke rumah kompos. Jadi rumput-rumput yang ada di sini kita manfaatkan ya, yang berbahan organik ya, kita manfaatkan untuk pemberian organiknya ke setiap pohon ya, baik pupuk padat dan pupuk cairnya ya. Jadi kita fermentasi menggunakan M21. Kalau ini belum kita mulai fermentasi ya, kita kumpulkan dulu ya. Nah, setelah nanti sudah terkumpul banyak, baru kita fermentasi. Dan ini adalah tong-tong yang menampung air lindi ya teman-teman. Air lindi, biasanya disebutnya air lindi ya.
simpelnya POC, pupuk organik cair. Nanti kita semprotkan dekomposer ya. Itu kan ada pipa-pipa itu untuk menyemprotkan dekomposer. Nah, setelah kita semprotkan, terus kita tutup menggunakan terpal supaya terfermentasi. Nah, nanti dia air lindinya akan ngumpul di bak penampungan ini ya, teman-teman. Nih, contohnya ya. Itu di dalam adalah air lindi. Nah, setelah air lindi itu terkumpul banyak, kita kirim ke area yang penanaman baru sana ya teman-teman, area sana, area bawah kita sambungkan ke pipa irigasi supaya mudah, biar tidak satu-satu ngocornya ya teman-teman, biar lebih mudah pengerjaannya, tidak memakan waktu yang lama gitu, efisien lah. Itu adalah penanaman yang baru di area sana, dan di sini adalah tanaman lama, usia sekitar 6 tahun sampai 7 tahun rata-rata ya. Nah. Ini lebih rapih ya teman-teman, lebih rapih. Oh ya, untuk informasi ini teman-teman, jadi kita topping ya, kita topping pohon yang bentuknya nggak karu-karuan, sakit-sakitan, kita topping terus kita sisakan satu batang nih, satu batang ini jadi lebih bagus ya, lebih bagus. Jadi nanti keempat penjuru arah mata angin seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke area sana sambil kita cek durian yang berbuah ya, karena di musim kemarau basah ini memang sedikit sulit untuk membuahkan durian teman-teman. Ini bisa dilihat ya, kita juga belum melakukan pruning ini, nanti rencananya setelah potong rumput baru kita pruning ya. Ini ada jenis D24 ya, gelantung kelihatan ya di kamera ya teman-teman, gelantung. Nah, ini suasana kebun DJN Durian Farm Lebak Banten ya. Ini adalah D24 ya, kira-kira 4 butir lah, lumayan ya untuk modal penyemangat. Nah, ini powernya, kita saksikan untuk powernya ya, luar biasa ini powernya. Wow. Cuma selama ini infonya hasilnya kurang memuaskan teman-teman, dan ini kita sedang proses ya. Sebenarnya sih ini buah penyemangat ya, tidak kita targetkan gitu teman-teman. Bisa dilihat ya powernya ya, powernya cukup banyak. Dan di sebelahnya ada musang king teman-teman, musang king ini bisa dilihat ya, musang kingnya cukup banyak ya. Nah, area sini sudah terpotong semua rumputnya, terus tumbuh lagi teman-teman. Cukup cepat ya pertumbuhan untuk rumput di sini ya. Jadi manfaatkan yang ada di kebun ya teman-teman, contohnya pertumbuhan rumput atau bekas-bekas pruning bisa dimanfaatkan untuk dijadikan kompos organik. Nah, kompos organik itu menurut saya lebih aman menggunakan tanaman-tanaman ya daripada kohe ya. Dan di kebun ini memang belum saya kasih kohe ya. Kohe bagus juga untuk pertumbuhan, tetapi syarat utamanya ya harus difermentasi secara baik dan benar ya. Kita menggunakan rumput saja dulu ya, biar operasional tidak begitu tinggi. Kalau untuk kohe kan per karungnya lumayan teman-teman, jadi kita menggunakan kohe. Area sana juga belum dipotong, masih banyak ya.
nanti kita potong semua, berarti bisa menghasilkan pupuk berapa ton banyak ya. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih banyak sebelumnya. Salam petani dari Banyumas, yang sekarang saya sedang merawat kebun di daerah Lebak, Banten ya. Sukses selalu untuk teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.